public partnership, itu bisa juga. Itu tergantung nantinya. Oke, next sekarang saya akan bahas mengenai akuntabilitasnya. Jadi bagaimana sih akuntabilitas dari Danantara ini? Secara kronologis atau urutannya, dari saat rencana kerja itu, Danantara harus berkonsultasi dengan DPR. Ini banyak yang orang nggak tahu. Setelah berkonsultasi dengan DPR mengenai program-program 1 tahun yang akan datang, nantinya harus disetujui di level 2 oleh Kementerian BUMN dan next-nya oleh Presiden. Karena dalam hal ini hierarkinya adalah Presiden yang tertinggi. Presiden memiliki badan pengawas atau dewan pengawas dan dewan penasehat. Jadi akuntabilitasnya itu di situ. Setelah di Presiden itu nanti proyek-proyek yang akan dilakukan itu akan di-review oleh yang namanya risk director. Mengenai risikonya seperti apa, kemungkinan ruginya seperti apa, kemungkinan gagalnya seperti apa, itu ada tim risk director yang akan mengecek. Tidak sampai di situ. Setelah dari risk director lolos, itu proyek itu akan naik ke yang namanya komite investasi. Di komite investasi itu akan dicek lagi apakah ini layak, apakah ini visible, apakah ini semuanya dicek. Setelah lolos dari komite investasi, next levelnya ini yang terakhir adalah naik ke investment holding dari Danantara. Nah, di situ akan terjadi review lagi, akan terjadi argumentasi dan segala macam, penilaian kembali apakah ini proyek ini layak atau tidak. Jadi secara akuntabilitas yang banyak orang bertanya, mungkin ini sebenarnya akan sangat ketat dan celah untuk bisa korupsi, untuk bisa konflik of interest itu menurut saya sih kecil sekali. Karena di sini itu kelihatan sekali bahwa pengelolaannya itu benar-benar prudent, transparan, dan sangat ketat. Gitu. Di samping itu tadi mengenai akuntabilitasnya. Kemudian mengenai pengawasannya, itu bisa diawasi oleh Ketua BPK, dalam hal ini sebagai badan pemantauan, kemudian dimonitor oleh Ketua PPATK, Ketua BPKP, bahkan Kapolri dilibatkan, Jaksa Agung dilibatkan, KPK juga dilibatkan. Jadi overall sebenarnya picture-nya itu Danantara sebagai badan investasi atau sovereign wealth fund yang sangat besar, yang mengelola dana-dana dari dividen BUMN dan optimalisasi aset-aset yang ada, investasinya itu tidak akan sembarangan. Ada satu hierarki yang dilalui dengan sangat ketat sebelum itu menjadi satu proyek yang harus dilakukan. Jadi saya rasa kekhawatiran kita kecil lah bahwa ini akan ada penyelewengan atau akan ada abuse of atau conflict of interest, saya rasa akan kecil. Oke teman-teman, mungkin itu dulu part 2-nya, karena kalau kita bicara Danantara itu akan view-nya atau topiknya akan sangat luas. Jadi saya bagi part 2 sampai di sini dulu. Nanti saya lanjutkan lagi ke part 3. Oke, sekian dulu. Terima kasih.